Hi everyone, welcome to this channel. Oke, jadi di hari ini aku akan menjelaskan tentang personal pronoun. Nah, apa sih personal pronoun itu? Jadi, personal pronoun itu seperti yang udah aku jelaskan, itu dia ada 10 jenis. Yang pertama itu ada yang disebut sebagai subject pronoun. Kemudian yang kedua ada complement pronoun. Yang ketiga ada possessive adjective. Kemudian ada possessive pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun, relative pronoun, reciprocal pronoun, interrogative pronoun, dan distributive pronoun. Tapi di hari ini saya nggak akan membahas semuanya, melainkan hanya membahas perbedaan antara apa sih subject pronoun dan apa sih object pronoun atau complement pronoun. Jadi saya cuma akan membahas perbedaan keduanya. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu ada yang disebut sebagai subject pronoun. Apa ya subject pronoun itu? Subject pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan noun yang berkedudukan sebagai subjek dalam satu kalimat. Nah, jadi namanya subjek itu ya perannya sebagai subjek. Nah, pronoun itu yang dimaksud yang seperti apa? Pronoun yang dimaksud untuk subject pronoun itu ada I, ada you, ada they, we, he, she, dan it. Atau kalau misalnya kita boleh sebutkan namanya secara langsung, mereka bisa ada yang masuk kategori plural noun, atau ada juga yang masuk dalam kategori singular noun. Contohnya gimana? Contohnya untuk yang ini kita sebutin aja langsung namanya. Namanya misalnya ada Anton dan ada Roni, Anton dan Roni. Nah, mereka dibarengin gitu, jadi mereka tuh gak sendirian. Antonnya gak cuma Anton aja, Roni juga gak cuma Roni aja, tetapi Anton ditemani oleh Roni, Roni ditemani oleh Anton. Jadi dia masuk ke kategori plural noun atau jamak, dimana jamak atau plural noun itu merupakan noun yang jumlahnya lebih daripada satu. Sedangkan kalau untuk singular noun itu adalah kebalikannya dari plural noun. Kalau plural noun itu kan lebih daripada satu, singular noun kita bilang aja single, dia cuman sendirian. Jadi kalau misalnya kalian mau tulis namanya secara langsung nih, nama orangnya secara langsung, boleh langsung kita sebutkan Anton aja. Anton tanpa dan. Anton, kemudian ada Ronnie. Atau misalnya kalau mau sebut barang yang lainnya, misalnya ada table, chair, laptop, dan lain-lain, boleh. Kalau nyebutin binatang boleh juga, misalnya ada lizard, ada crocodile or something. Ya, nah mereka-mereka ini adalah pronoun yang nantinya akan berperan sebagai subject pronoun. Nah, subjek itu tuh letaknya ada di mana sih? Subjek kalau dalam kalimat itu biasanya letaknya ada di awal kalimat. Jadi dia letaknya itu ada di depan sendiri. Kita ambil contohnya, misalnya saya mau bikin kalimatnya saya sedang menulis surat misalnya ya. Ada I am writing a letter. Sorry, it's not gonna be like T first. It's going to be L. Letter. Okay, I'm writing letter. So, can you guess which one is going to be the subject? Yang mana sih yang akan menjadi subjeknya? Atau dalam kalimat ini tuh subjeknya yang mana? Kira-kira apakah I, apa am, writing, atau a letter? Yang mana kira-kira? Alright, yang disebut sebagai subjeknya di dalam kalimat ini adalah kata I. Nah, dia kan adanya di awal kalimat tuh. Kemudian dibarengi setelah subjek itu ada verb ya. Ada verb di mana verbnya adalah am writing. Nah, jadi si I itu merupakan subjeknya. Contoh lainnya misalnya kita pakai yang namanya disebutkan secara langsung. Misalnya ada Anton dan Roni, kita pakai nama yang udah ada aja. Ada Anton and Ronnie walk out the door. Anton dan Roni walk out the door. Anton dan Roni berjalan keluar pintu. Oke, di mana yang merupakan subject pronounnya? Subject pronounnya jelas yang ada di awal kalimat, which is Anton dan Roni. Nah, itu dia untuk yang subject pronoun. Kemudian yang objek pronounnya itu yang seperti apa? Kan kita mencari tahu perbedaannya ya kan? Untuk
objek pronoun itu juga biasa disebut sebagai complement pronoun. Jadi complement pronoun sama objek pronoun itu tuh sama aja. Kalian kalau misalnya pernah belajar tentang subject plus verb plus complement, complement itu biasanya berada di belakang kalimat atau berada setelah verb. Nggak selalu di belakang kalimat juga sih, tetapi berada setelah verb biasanya gitu. Biasanya ya, nggak semuanya, tetapi biasanya. Alright, kita baca dulu pengertiannya dari complement pronoun atau objek pronoun itu sendiri. Artinya adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan noun yang berkedudukan sebagai objek dalam satu kalimat. Nah, kalau subjek itu tadi ada di depan, kalau objek itu ada di belakang biasanya setelah verb. Oke, di sini untuk subjek pronounnya, contohnya itu ada apa aja? Contohnya yang pertama itu ada kata me, di mana me itu berasal dari kata I. Oke, kemudian you, di mana dia berasal dari kata you. Kemudian ada them, berasal dari kata they, ada us dari we, her dari she, kemudian him dari he, dan it dari it. Oke? Atau misalnya kalian boleh sebutkan namanya. Misalnya namanya Anton lagi, mantap. Anton lagi ya. Ada Anton. Anton kalau misalnya mau dirubah ke objek pronoun menjadi apa? Anton itu kan dia laki-laki. Jadi kita bisa sebutnya dia sebagai he, ya. Nah, he ketika dirubah menjadi objek pronoun maka dia menjadi him. Kalau misalnya dia perempuan gimana dong? Kalau dia perempuan ya misalnya ada Siska nih di sini. Siska itu kan dia perempuan atau she, ya kan? Cara merubah she untuk menjadi objek pronoun gimana? Ya kita rubah dia menjadi her. Gitu. Kalau misalnya dia objeknya itu tuh plural noun, misalnya siapa ya? Misalnya ada, Anton dan Siska deh. Anton and Siska. Nah, ini kan udah jadi plural nih, mereka bersama-sama nih sekarang. Kalau misalnya mau dirubah ke objek pronoun gimana dong? Kalau mau dirubah ke objek pronoun ya berarti Anton dan Siska ini masuk ke kategorinya yang apa? I, you, atau they, atau we, atau he, atau she, atau it. Ya, mereka tuh masuknya ke they. Maka objek pronoun yang digunakan adalah them. Begitu. Oke, kita langsung lanjut ke contoh kalimatnya. Di sini saya udah tulis nih, ada I like to read it. Misalnya di depannya ada kalimat seperti yang misal Anton is writing a novel and I like to read it. It yang dimaksud itu novel. Jadi misal kita tulis lah Anton writes a novel. Oke? Nah, I like to read it. It ini reverse to novel. Ya kan, novel itu kan masuk ke kategorinya kan it kan, dia barang. Jadi it. Nah, untuk objek pronoun dari it itu sendiri ya it. Gitu. Nah, ini kan diletakkan di belakang kalimat. Sebenarnya nggak selalu ada di belakang. Bisa kita tambahkan komplement yang lain tuh, misalnya ada adverb of time, misalnya now. I like to read it every day, misalnya every day. Nah, ini kan nggak it-nya, kata it-nya, it yang ini itu kan nggak ada di belakang banget kan, melainkan dia itu diletakkannya itu setelah kata kerja. Begitu. Contoh lainnya, misalnya ada I love to invite them to my house. Okay, I love to invite them to my house. Saya suka mengundang mereka ke rumah saya gitu. Dimana objek pronoun dalam kalimat ini adalah kata them. Nah, letaknya di mana? Letaknya adalah setelah kata kerja gitu. Nah, dari sini bisa menyimpulkan nggak di mana perbedaannya antara subject pronoun dan object pronoun? Oke, terlihat jelas kalau subject pronoun itu letaknya ada di awal kalimat, ya kan? Ada di awal banget. Nih, di awal banget. Sementara kalau object pronoun itu tuh dia tidak ada di awal kalimat, melainkan ada sebagai pelengkap. Ya, sebagai pelengkap di mana dia letaknya adalah di belakang atau di tengah-tengah. Begitu. Nah, itu tadi perbedaan antara subject pronoun dan juga complement atau object pronoun.
Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.